kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 431. Terima kasih atas perhatianmu. Magnus mengangguk dan menyematkan lencana di dadanya. Jack melihat dari jauh dan matanya disilaukan oleh sinar matahari yang terpantul dari lencana Magnus. Dia segera menyadari bahwa lencana itu berkualitas tinggi, karena bagian bawah lencana itu terbuat dari emas putih dan beberapa berlian yang disematkan di bagian atas lencana. Jack terdiam saat dia menundukkan kepalanya dan melihat lencana perunggu yang dia kenakan di dadanya. Itu adalah perbedaan lencana yang sangat besar. Kerumunan berjalan masuk setelah mereka selesai berbicara. Raja Perang Sutherland, tunggu dulu. Siapa mereka? Salah satu petugas segera mengerutkan kening. Lagi pula, bos mereka telah menginstruksikan mereka untuk menyiapkan lencana yang berbeda, dengan harapan akan lebih mudah bagi mereka untuk mengidentifikasi jajaran orang-orang di tentara. Dengan lencana, mereka tidak akan secara keliru menyinggung orang-orang yang tidak seharusnya mereka sakiti. Namun, orang-orang ini belum memperkenalkan diri. Kenapa? Ini tamuku, putra saudara baptisku. Tidak bisakah aku membawanya bersamaku? Magnus berbalik dan berkata dengan dingin. Tidak. Aku hanya bertanya karena tidak jelas bagiku apakah dia seorang marsal atau raja perang. Lagi pula, bos kita telah menginstruksikan bahwa setiap orang yang masuk harus mengenakan lencana peringatan. Dan para pengawal ini, petugas itu bertanya sekali lagi. Beri saja mereka beberapa lencana. Perlakukan mereka seperti kawan yang normal, dan beri mereka beberapa lencana peringatan, oke? Jelas, Magnus tidak memperhatikan perbedaan antara lencana. Dia hanya berpikir ada beberapa desain. Oke. Nyonya rumah segera membawa beberapa lencana perunggu. Dia kemudian berjalan maju dengan petugas pengantar lainnya, mengenakannya untuk generasi kedua yang kaya bersama dengan pengawalnya. Namun, ketika pengantar cantik itu mengenakan lencana untuk generasi kedua yang kaya dan gemuk, dia tersenyum miring dan menyentuh tangannya. Pengantar itu terkejut dan segera pindah setelah mengenakan lencana untuknya. Di luar dugaan semua orang, pria itu mengerutkan kening dan berkata, ini tidak benar. Mengapa lencana Paman Sutherland memiliki berlian di atasnya dan milik kita tidak? Ya, milik kita juga jelek. Cukup banyak pengawal juga memperhatikan ini. Tuan, kami memiliki beberapa jenis lencana. Raja Perang Sutherland adalah pria dengan status bangsawan dan orang terpenting hari ini. Oleh karena itu, kami telah menyiapkan lencana peringatan khusus hanya untuknya. Pada awalnya, petugas itu terkejut dengan pertanyaan mereka. Untungnya, dia memiliki otak yang baik dan mampu memberikan penjelasan dengan cepat. Bosmu terlalu berlebihan. Apakah hanya aku orang yang penting? Hari ini pertemuan bagi kami para prajurit, semua orang adalah orang penting hari ini. Tidak masalah jika Anda seorang prajurit biasa yang telah berkorban untuk rakyat dan negara, atau jika Anda seorang marsal atau raja perang dengan dinas militer yang mengagumkan. Kita semua adalah abdi negara hari ini. Kita adalah saudara perang. Magnus tersenyum, memuntahkan kata-kata sok. Jelas bahwa dia sebenarnya menyukai apa yang dikatakan pengantar. Lagi pula, siapa yang tidak suka diolesi mentega? Itu benar. Aku tidak tahu bahwa raja perang kita begitu rendah hati. Anak kaya itu sedikit tercengang. Segera, dia berkata dengan keras, tepuk tangan untuknya. Pengawalnya dan para pelayan di dekatnya mulai bertepuk tangan dengan antusias. Bab 432. Sudut mulut Jack sedikit berkedut saat mendengar ini. Orang ini pandai membual. Terbukti, Magnus sangat senang setelah mendengar ini dan memiliki senyum lebar di wajahnya. Dia dengan cepat mengendalikan emosinya, mengulurkan penunjuknya dan meletakkannya di samping mulutnya, set. Tetap low profile. Ayo masuk dan lihat. Aku ingin tahu siapa yang datang. Tidak buruk. Ada lebih dari 100 orang di sini. Sepertinya aku masih memiliki martabat. Magnus akhirnya melambaikan tangannya dan berjalan masuk bersama yang lain. Itu pasti. Siapa yang tidak mau datang ketika mereka tahu itu kamu, Paman? Anak baptisnya segera berkata. Kita tidak bisa begitu saja mengatakan ini. Lagi pula, kita tidak melakukan iklan apapun, dan semua orang datang atas kemauan mereka sendiri setelah mendengarnya. Aku tidak bisa meminta orang untuk datang, kan? Magnus berkata saat mereka berjalan masuk. Anak muda, mengapa kamu berdiri di sini? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan, tidakkah kamu tahu itu? Generasi kedua yang kaya memarahi Jack, menunjuk ke arahnya ketika dia melihat Jack berdiri di pintu masuk untuk menunjukkan kesetiaannya. Apakah kamu tahu siapa ini?
Ini Magnus Sutherland, Raja Perang Bintang 7, dia adalah sosok yang terkenal di antara Raja Perang. Jack bersiap untuk pergi ketika dia melihat mereka datang. Dia tidak tahu bahwa lemak gemuk ini sangat arogan dan akan meneriakinya di tempat. Wajahnya menjadi gelap. Tanpa memikirkan betapa buruknya itu akan membuat si gemuk terlihat, dia berkata, Raja Perang Bintang 7. Jadi apa? Lihat jarak di antara kita, aku 5 meter darinya dan aku baru saja masuk ke dalam. Bagaimana saya menghalangi jalanmu? Dan selain itu, bagaimana kamu bisa memanggil saya sebagai anjing, meskipun jika saya hanya seorang prajurit biasa? Setelah dia kembali dari militer, Jack terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri, ini bukan medan perang. Digabungkan dengan fakta dia ingin identitasnya tetap disembunyikan, dia mencoba yang terbaik untuk tetap berada di bawah radar. Jika kejadian ini terjadi di masa lalu, generasi kedua yang kaya ini akan babak belur sekarang. Magnus ingin memarahi putra baptisnya. Lagi pula, tidak masalah apakah Jack adalah prajurit biasa atau bukan. Dia seharusnya tidak langsung memarahinya seperti itu. Tidak akan menguntungkan jika masalah ini bocor ke publik, karena dia masih memiliki citra yang harus dijunjung tinggi. Namun, dia tidak tahu bahwa Jack akan berbicara tanpa rasa malu, jadi bagaimana jika dia adalah Raja Perang Bintang 7? Dia tersenyum dingin sebelum berkata, anak muda, siapa namamu? Saya dapat melihat bahwa Anda tidak tua, namun nada bicara Anda cukup keras. Kapan orang mulai memandang rendah Raja Perang Bintang 7? Dia berhenti sejenak, berpikir dan melanjutkan, ini adalah putra saudara baptisku, dan itu berarti dia seperti milikku sendiri. Kamu dapat menargetkan dia, karena dia kadang-kadang berbicara dengan kasar. Akan tetapi, tidak baik bagimu untuk langsung menargetkanku. Itu benar, anak muda. Beraninya kamu menyinggung Raja Perang. Dia Raja Perang kita, Magnus Sutherland. Apakah kamu mencari kematian? Para pengawal memandang Jack dengan marah, dan tampak siap untuk bertarung jika ini tidak sesuai keinginan mereka. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Pembawa acara itu terkejut. Pelayan cantik itu berdiri dan segera berjalan mendekat, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah lama mendapatkan lencanamu. Mengapa kamu tidak segera masuk? Apa yang kamu lihat di sini? Kamu seorang prajurit, bukan? Tahu tentang status Raja Perang Bintang 7. Beraninya kamu menyinggung perasaannya. Bab 433. Raja Perang Sutherland, saya tidak menargetkanmu. Dia adalah orang yang menggunakan namamu, dan berpura-pura hebat di depan saya. Anda tidak memarahinya, meskipun semua yang dia katakan kasar dan menjengkelkan, namun Anda mengkritik saya. Saya masih ingat, Anda memiliki reputasi yang baik ketika Anda berada di ketentaraan. Semua orang mengatakan bahwa Anda adalah Raja Perang yang baik dan santai, yang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Saya tidak mengharapkan ini berubah pada dirimu, karena Anda baru saja kembali belum lama ini. Atau, mungkinkah rumor para prajurit itu tidak benar? Jack tertawa. Dia awalnya memiliki kesan yang baik tentang Raja Perang ini. Sekarang, sepertinya dia melakukan pekerjaan yang baik untuk menyembunyikan sifat aslinya, atau dia telah rusak setelah kembali dari medan perang. Magnus terdiam ketika mendengar apa yang dikatakan Jack. Dia bukan seorang pembicara yang baik, dan apa yang dikatakan Jack masuk akal. Dia saat ini dalam posisi yang serba salah. Anak muda, beraninya kamu mengkritik Raja Perang kita. Kamu pasti ingin mati. Anak kaya itu menggertakkan giginya dan berjalan 2 langkah ke depan, menatap Jack dengan marah. Seseorang sepertimu akan menjadi yang paling awal mati di medan perang. Jack tidak takut saat dia menatap langsung ke mata pihak lain. Maaf, tapi ini bukan medan perang. Anak muda, tidakkah kamu tahu dunia dalam keadaan damai sekarang? Jangan pernah berpikir bahwa aku menggunakan pamanku untuk menggertakmu. Biarkan aku memberitahumu ini, bahkan jika aku sendirian, aku dapat dengan mudah membunuhmu karena aku anggota keluarga Xenos. Tidak ada bedanya dengan mencubit semut sampai mati. Anak kaya itu tersenyum dingin, masih sama sombongnya. Dan selain itu, wanita cantik itu bilang kamu sudah mengambil lencanamu sejak tadi, jadi kenapa kamu tidak masuk setelah sekian lama? Bukankah kita sudah diberitahu, makan siang akan dimulai pada siang hari? Kenapa aku harus buru-buru masuk? Selain itu, apakah ada aturan yang melarangku berdiri di pintu masuk lebih lama? Jack tersenyum, tidak takut pada pria arogan di depannya. Meskipun dia marah di dalam, ini adalah pertemuan para veteran tentara, jadi dia tidak ingin membunuh orang di sini dan merusak suasana hati semua orang. Baiklah, baiklah. Magnus akhirnya berbicara lagi. Quill, kamu benar-benar membuat kesalahan.
Tidak masalah apakah dia hanya seorang prajurit biasa, kapten atau yang lainnya, dia di sini untuk pertemuan ini. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu padanya, ketika dia hadir untuk kepentinganku? Dan di atas semua itu, dia bertarung di medan perang dan membawa kehormatan bagi negara. Anda seharusnya tidak mengatakan itu padanya, apakah Anda mengerti? Jack tersenyum sendiri di dalam. Magnus telah menunggu Jack untuk berkompromi. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa ketika Jack menatap lurus ke mata kuil dan berdebat dengannya. Siapa yang bisa mengantisipasi bahwa Jack adalah pria jujur yang tidak takut dan tidak kenal kompromi? Oleh karena itu, Magnus harus melangkah dan menunjukkan bahwa tidak hanya dia menegakkan keadilan, namun juga pengertian. Sepertinya dia adalah rubah tua yang licik. Ya, Paman, saya mengerti dan saya berjanji itu tidak akan terjadi lagi. Wajah kuil menjadi gelap saat dia tersenyum malu. Semuanya, ayo pergi. Ayo semua masuk. Dia segera berjalan ke dalam setelah dia berbicara. Tunggu. Jack tercengang. Karena kamu sekarang tahu bahwa kamu salah, bukankah seharusnya kamu meminta maaf kepadaku? Bukankah tidak sopan bagimu untuk pergi tanpa permintaan maaf? Bab 434. Meminta maaf. Kuil berbalik, tertegun. Dia memiliki ekspresi, apakah kamu serius di wajahnya? Anak muda, apakah saya salah dengar? Apakah kamu meminta saya untuk meminta maaf kepadamu? Apakah dia bodoh? Itu benar. Apakah dia tahu dari mana Tuan Muda Senos berasal? Apakah dia benar-benar tidak kenal takut? Satu demi satu, pengawal kuil mulai tertawa seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon. Ya, kamu tahu bahwa kamu salah. Pamanmu juga mengatakan bahwa kamu salah. Jika itu masalahnya, bukankah kamu seharusnya meminta maaf? Jack bertahan, ekspresi acuh tak acuh terpampang di wajahnya. Sialan kamu benar-benar. Pang. Aku memaafkanmu sebagai tanda niat baik, namun kamu tidak menginginkannya. Sudahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Aku tidak ingin bermain denganmu, karena aku orang yang murah hati. Tapi, kamu tidak akan membiarkan ini berlalu, kan? Kuil sangat marah, sehingga wajahnya berubah menjadi merah dan hijau. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan bajingan seperti ini dan dia sangat ingin pengawalnya memukulinya. Namun, hari ini adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Magnus dan tidak pantas baginya untuk bergerak sekarang. Selain itu, akan sangat buruk jika Marsal dan Raja Perang yang lain menyaksikan hal seperti itu terjadi. Bagaimanapun, Jack telah melayani Daxia, meskipun dia adalah seorang prajurit biasa dan kontribusinya kecil. Apa yang sedang terjadi di sini? Pada saat ini, Dennis Howard berjalan dengan dua teman lainnya. Dia menilai situasi dan mengambil napas dalam-dalam. Seorang pria yang mengenakan kalung emas menatap Jack dengan marah. Jack adalah prajurit tertinggi. Tak seorang pun di sini hari ini memiliki hak untuk menatapnya. Dia adalah seseorang yang bahkan Dewa Perang harus memperlakukan dengan hormat ketika mereka bertemu dengannya. Hei, bukankah itu Dennis Howard, Marshal Howard? Mayor Leonard dan Mayor Pendragon Mas, kamu di sini. Magnus berbalik dan berkata sambil tersenyum ketika dia melihat mereka. Raja Perang Sutherland, kamu sudah di sini. Halo Raja Perang Sutherland. Sudah lama kita tidak bertemu. Mereka bertiga segera menyatukan tangan mereka di telapak tangan sambil memberi hormat dan menyapa Magnus. Para petugas pengantar segera mengambil 3 lencana emas dan menyematkannya di dada mereka setelah mendengar bahwa ketiga pria ini adalah Marsal. Kalian semua adalah Marsal. Senang bertemu dengan kalian, aku Kuil Senos. Ayah dan pamanku Sutherland adalah saudara baptis. Aku mengikuti pamanku di sini, karena aku telah menghabiskan banyak waktu bersamanya baru-baru ini. Kuil segera memberi hormat kepada mereka, ketika dia mendengar bahwa mereka adalah Marsal. Magnus telah menyebut Dennis sebelumnya. Dia bertarung dengan baik dan akan menjadi Raja Perang, jika saja tidak ada batasan jumlah orang yang bisa memiliki posisi itu. Tentunya, dia akan menjadi Raja Perang Bintang 1. Tuan Muda Senos, apa yang terjadi barusan? Dennis melipat tangannya secara simbolis dan berkata, ini Jack White. Kami berteman dan saya mengundangnya. Kuil mendengar ini dan langsung tersenyum malu. Oh, itu bukan masalah besar. Orang ini berdiri di pintu untuk waktu yang lama. Paman saya ada di sini dan kami siap untuk masuk ketika dia menghalangi jalan kami. Saya memintanya untuk membiarkan kami lewat, tetapi dia menolak untuk mengalah, jadi kita bertengkar. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamulah yang mengatakan kepadaku, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Bagaimana aku bisa menghalangi jalanmu ketika aku berada 5 meter darimu?
Bagaimana kamu bisa menyalahkanku, ketika kamu tahu kamu telah melakukan kesalahan, dan masih menolak untuk meminta maaf? Jack tersenyum dingin, perasaan membunuh tumbuh di dalam dirinya. Bab 435. Apakah kamu mencoba untuk bunuh diri? Beraninya kamu berbicara dengannya seperti itu. Dennis sangat marah sehingga dia hampir meledak. Dia menamparkan kuil, dasar bajingan. Jika kita berada di medan perang, aku pasti sudah memenggal kepalamu sekarang. Tamparan. Tamparan itu kuat dan keras. Dennis memahami dengan jelas bahwa Jack sendiri tidak bergerak karena dua alasan. Nomor satu, dia merasa bahwa orang ini tidak layak untuk dia perhatikan. Nomor dua, dia tidak ingin mengekspos identitas aslinya. Lagi pula, orang ini putra saudara baptis Raja Perang Bintang 7, dan akan menjadi masalah jika Jack tidak menghormati Raja Perang. Akan sulit bagi Jack untuk terus menyembunyikan identitasnya jika masalah ini sampai meledak. Jack kembali dari medan perang beberapa waktu yang lalu, tetapi bahkan istrinya tidak tahu tentang identitas aslinya. Itu membuktikan bahwa Jack sangat menginginkan kehidupan normal. Di sisi lain, dia, Dennis, tidak peduli dan tidak perlu takut. Bagaimanapun, Jack menyelamatkan hidupnya. Bagaimana dia bisa diam saja setelah melihat pihak lain berbicara kepada Jack seperti itu? Beraninya kau menamparkan tuan muda kita. Ketika pengawal melihat tuan muda mereka dipukul, mereka segera bergegas ke depan. Dua dari mereka mengangkat tinju dan bersiap untuk menyerang Dennis. Dennis berbalik dengan cepat dan meninju mereka terus-menerus, membuat kedua pengawal itu terbang. Mereka jatuh ke tanah, memuntahkan darah. Apa yang terjadi? Kau memukulku. Dia hanya prajurit biasa, kenapa aku tidak boleh berbicara seperti itu padanya? Kuil tidak dapat menerima tamparan itu. Dia sudah mengatakan dengan jelas bahwa ayahnya adalah saudara baptis Magnus. Selama pihak lain tidak bodoh, dia seharusnya bersikap sopan padanya. Bagaimanapun, akan bijaksana untuk menyenangkannya, sehingga dia bisa berbicara baik tentang mereka di depan Magnus di masa depan. Dapat dikatakan bahwa menyenangkan dia sama dengan menyenangkan Raja Perang. Kenapa aku memukulmu? Anak muda. Prajurit biasa. Apakah kamu tahu siapa dia? Beraninya kamu. Dennis sangat marah. Kalau saja ini bukan pertemuan veteran tentara, dia benar-benar ingin membunuh pria Xenos ini. Marshal Howard, bukankah perilakumu terlalu berlebihan? Wajah Magnus menjadi gelap dan berkata, bahkan jika itu kesalahan keponakanku, kamu seharusnya tidak melakukan itu. Jika dia sepenting itu, katakan padaku siapa dia, kalau begitu. Dennis tertegun dan menahan napas. Dia hampir mengungkap identitas Jack. Dia memikirkannya dan berkata, dia adalah seorang dokter yang menyelamatkan hidupku. Dia adalah penyelamatku ketika aku sedang sekarat dan hampir mati. Jadi wajar saja, aku akan sangat marah setelah mendengar Tuan Xenos berbicara seperti itu padanya. Tidak heran kamu sangat gelisah. Magnus tersenyum pahit dan melihat ke belakang. Lebih dari selusin orang datang untuk menonton adegan itu. Di antara mereka adalah mayor, marshal, komandan dan beberapa prajurit biasa. Orang-orang itu mengelilingi mereka dan mengawasi mereka. Paman, dia tidak menghormatimu. Beraninya dia memukulku, ketika dia tahu aku memanggilmu paman. Kuil sangat marah karena itu, tetapi dia tahu bahwa pengawalnya tidak berguna, jelas bukan tandingan Dennis yang seorang marshal. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada Magnus, berharap Magnus akan membantunya. Sudahlah, itu kesalahan keponakanku karena berbicara omong kosong. Namun, tidak perlu meminta maaf lagi karena kamu telah memukulnya. Mari kita anggap itu sebagai permintaan maaf. Mari kita biarkan ini berlalu, demi aku. Kita akan ditertawakan oleh yang lain, berdiri di sini di pintu. Ayo, mari kita semua masuk. Magnus berpikir dan akhirnya berkata. Kuil sangat marah, tetapi dia juga tahu, Magnus adalah seseorang yang mencintai reputasinya. Dia adalah orang yang mengatur pertemuan itu, dan konsekuensinya mungkin buruk jika dia menyebabkan masalah. Itu juga akan memberi kesan buruk kepada orang lain. Baiklah, aku akan berurusan dengan mereka lain kali. Kuil bersumpah pada dirinya sendiri, menggertakkan giginya.